Orang-orang terdahulu itu sudah mati semua, berbondong-bondong masuk ke jalan agama Tuhan. Apa? Dari Tuhan kembali ke Tuhan. Selama hidup kita kan tidak pernah kembali kepada Tuhan. Di dalam hati kita selama ini hanyalah kembali dan kembali kepada iblis dan setan, kembali kepada awak dewe, agamanya milik awak dewe, amalnya milik awak dewe, ilmunya milik awak dewe, kebenaran milik awak dewe, seolah-olah diri kita selama ini jadi Tuhannya diri kita sendiri. Itulah yang dimaksud penista Tuhan. Apapun agama kita, apapun golongan kita, apapun aliran kita, sama wae. Hati yang tak bertuhan tapi jadi Tuhan selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah sebelum kita lanjutkan, marilah kita renung-renungkan, kita hening-heningkan, kita sunyi-sunyikan, kita malam-malamkan diri kita di hati kita. Datangkanlah diri kita kepada Tuhan yang telah menciptakan kita. Pasrahkanlah total jenderal. Hidup dan badan ini sesungguhnya bukan milik kita. Dialah milik Tuhan yang mewujudkan kita. Berarti siapa yang paling wujud di alam semesta ini daripada yang diciptakan? Masuklah ke dalam dirimu, engkau akan tahu di dalamnya. Bila sudah sampai kepada titik ketiadaanmu di hatimu, silakan mengheningkan cipta. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Mengheningkan cipta selesai. Gimana para sahabat? Apa bisa menghancurkan diri kita? Bisa memasrahkan diri kita? Bisa mengembalikan kewujudan dan hidup diri kita kepada Tuhan? Bila belum bisa, ya latihan terus sampai datang ajal menjemput. Carilah ilmu sampai ke liang lahat. Itu harus belajar terus, maknanya belajar menang terus. Belajar hening terus. Belajar dan belajar, kenapa? Karena Anda belajar sendiri, ya harus dengan diri Anda. Anda mendiamkan diri Anda. Karena Anda belajar dan bermursyidkan diri Anda sendiri, ya harus konsisten dengan diri Anda, belajar terus menerus sampai ke liang lahat. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita buka di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-136. Mari kita buka bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Yang artinya, katakanlah, ini Allah berfirman kepada manusia pilihannya, kepada nabi-nabinya, kepada rasul-rasulnya, kepada manusia yang sudah mempersembahkan dengan total jenderal dirinya kepada Tuhannya. Maka setelah mereka kembali secara total jenderal kepada Tuhannya, bahwa tiada wujud kecuali wujud Tuhannya, tiada hidup kecuali hidup Tuhannya, tiada kekuasaan di alam semesta ini kecuali kekuasaan Tuhannya, maka diperintahkanlah kepada mereka, para nabi, para rasul, para kekasih Allah, diperintahkan untuk katakanlah, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan kepada apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya, dan kepada apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta kepada apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan kami berserah diri kepadanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi hakikatnya para nabi, para rasul, para aulia Allah, para kekasih Allah itu tak ada bedanya. Kenapa tak ada bedanya? Karena sudah tak ada dirinya di hatinya. Karena di dalam hatinya sudah tidak
sekutukan Tuhan dengan dirinya, tidak menistakan Tuhan dengan dirinya di hatinya. Itulah persamaannya. Kenapa kok dikatakan tak ada bedanya? Karena sudah sama-sama roji'un kepada Tuhannya. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Dari Tuhan kembali ke Tuhan. Itulah yang dimaksud tak ada bedanya. Orang zaman Nabi Adam dan orang di akhir zaman ya tak ada bedanya bila sudah kembali kepada yang menciptakannya. Tak ada bedanya. Kenapa? Karena sama-sama dari Tuhan, yang ada hanyalah Tuhan kalau sudah mati semua. Tapi bagi mereka tak percaya dengan adanya Tuhan, apalagi kembali kepada Tuhan, bila di dalam hatinya lebih nyata Tuhan diri hawa nafsunya, lebih nyata hidup hawa nafsunya, lebih nyata penguasa hawa nafsunya, ditandai Tuhannya goib, Tuhannya tak ada, hanya angen-angen wae. Mereka itulah tidak percaya dengan adanya Tuhan, apalagi tidak percaya kembali kepada Tuhan. Kenapa? Karena di dalam hatinya memeluk agama angen-angen wae. Agama nama-nama yang hanya angen-angen wae yang akan menyelamatkan dirinya. Keselamatan yang angen-angen wae, imajinasi wae, halusinasi wae. Jadi sesungguhnya agama yang nyata itu, kembalikanlah dirimu kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Itulah agama dan bertuhan. Jadi kita terbebas dari menjadi penista Tuhan dan penista agama di sisi Tuhan. Tidak peduli di sisi manusia disebut apa kita. Kita beragama, kita bertuhan kepada Tuhan, yang tidak peduli apa urusan manusia lain, apa penilaian manusia lain. Yang penting kita tidak mensekutukan Tuhan dengan diri kita di hati kita. Yang penting kita tidak menistakan Tuhan dengan diri kita. Yang penting kita tidak mendudukkan Tuhan. Yang penting kita tidak mendudukkan diri kita di dalam hati kita sebagai Tuhannya Tuhan. Maka kembalikanlah kepada Tuhan yang mentuhani kita, yang menciptakan kita, yang mengadakan kita, yang mewujudkan kita, yang menghidupkan kita, yang membisa apapun dan aktivitas apapun ketika kita hidup di dunia ini. Itulah Tuhan. Tapi iblis dan setan tidak mau bila itu Tuhan. Iblis dan setan selalu menistakan agama dan menistakan Tuhannya, sombong kepada Tuhannya, tidak mau kalau semuanya itu perbuatan Tuhan, tidak mau bila semuanya itu dari kewujudan dan kekuasaan Tuhannya. Iblis dan setannya memisahkan diri dari agama Tuhan agar apa? Agar mudah menyesatkan manusia dari ajaran-ajaran Tuhan. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita buka lagi di surat Al-Imran. Di surat Al-Imran ayat yang ke-84. Jadi agar kita tidak menistakan Tuhan,
Jadi bila kita masih menistakan Tuhan di dalam hati kita, tentunya kita pasti menistakan agama Tuhan. Bukan agama yang digembar-gemborkan hawa nafsu di luar sana, agama yang ada di dalam diri kita. Jadi agama itu kembalinya setiap jiwa manusia kepada Tuhannya, pasrahkan dirinya kepada Tuhannya. Itulah sebenar-benarnya agama, bukan agama nama-nama yang membuat manusia kebakaran di dalamnya. Itu kan agama-agama anar, agama-agamanya iblis dan setan, supaya iblis dan setan mudah untuk memasukkan kita, mudah untuk membawa jiwa-jiwa kita ke dalam anar. Mari kita simak di surat Al-Imran ayat ke-84. Bismillahirrahmanirrahim. Qul amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Nah, artinya katakanlah di dalam kurung Muhammad, katakanlah Muhammad di sini, bila agar tidak menjadi dongeng, jadi di dalam kurung Muhammad ini saya ganti, katakanlah wahai manusia yang sudah mendapat izin dari Tuhannya. Katakanlah wahai manusia yang sudah dikehendaki oleh Tuhannya. Katakanlah wahai manusia yang sudah dihidupi oleh hidup Tuhannya. Katakanlah wahai manusia yang sudah menjadi hamba Tuhannya. Jadi hamba Allah itu bukan Muhammad saja. Hakikat Muhammad itu pula yang dinamakan hamba Allah. Abdullah subhanalladzi asra bi abdihi. Jadi ayatnya bukan subhanalladzi asra bi Muhammadin bin Abdullah, tapi ayatnya berbunyi subhanalladzi asra bi abdihi lailan, bersama Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di suatu malam. Siapa? Ya seluruh manusia yang sadar atas ketuhanannya. Manusia yang sudah tidak mensekutukan Tuhan lagi di hatinya. Manusianya yang sudah tidak menistakan Tuhannya lagi di hatinya. Itulah hamba Tuhan. Saya lanjutkan, kami beriman kepada Allah. Kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa dan para nabi-nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan hanya kepadanya kami berserah diri. Inilah agama Tuhan itu yang dibawa oleh para nabi dan para rasul. Kenapa ke umatnya kok perang? Kenapa ke umatnya salah paham? Kenapa? Karena umatnya banyak mengikuti agamanya iblis.
iblis dan setan daripada mengikuti agama para nabinya, mengikuti agama Tuhannya. Hatinya selalu menistakan Tuhan di hatinya, hatinya selalu menistakan agamanya sendiri, menistakan tempat kembaliannya sendiri, tidak mempercayai dirinya dari mana dan kembali kemana. Karena diri kita selama ini seolah-olah lahir dari batu, tidak diciptakan Tuhan tapi diciptakan batu. Kenapa? Karena itulah keras hati kita, lebih kerasnya batu. Kenapa? Karena kita di dalam hati kita selalu menistakan Tuhan dengan diri kita, menyeimbangkan, menyetarakan Tuhan dengan diri kita. Tuhannya goib, Tuhannya tak ada, yang wujud diri kita, yang ada diri kita. Yang sebenarnya jadi Tuhan itu siapa sih? Kita apa Tuhan? Bila yang jadi Tuhan itu Tuhan, kenapa kita ada? Kenapa kita wujud? Sadari adanya dan kewujudan kita itu dari mana? Bila kita tidak menyadari, kita selalu menistakan Tuhan di dalam hati kita. Itulah seburuk-buruknya tempat kembali kepada iblis dan setan. Kita lanjutkan di surat Al-Imran ayat ke-85. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Yang artinya, dan barang siapa mencari agama selain kepasrahan, selain keselamatan kembali kepada Tuhan yang telah menciptakannya, dia tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Hatinya selalu sakit, hatinya selalu panas, hatinya selalu marah, menderita, dirundung kesusahan. Kenapa? Karena hatinya tidak kembali kepada Tuhannya, karena hatinya tidak rela memasrahkan bahwa hidup inilah hidup Tuhannya. Subhanallah. Jadi tak ada perbedaan para nabi dan rasul itu. Maka dari itu kita sebagai umat beragama wajib kita menemukan titik persamaannya agar kita selalu saling hormat menghormati. Kenapa? Karena sama-sama benarnya. Kenapa kita selama ini tidak menghormati sesama? Kenapa? Karena kita sama-sama salahnya golek benere dewe. Kenapa? Karena sama salahnya, sama-sama di lembah neraka golek kebenaran dewe-dewe. Tapi kalau kita sudah tahu kebenaran, apalagi yang dicari? Kebenaran yang mana lagi yang dicari? Kita buka lagi Al-Qur'annya di surat Al-Imran juga ayat yang ke-19. Jadi Al-Quran ini untuk seluruh manusia, apapun agamanya, apapun golongannya, apapun alirannya. Namun bagi orang-orang yang fanatik dengan agama, hawa nafsunya, fanatik dengan dirinya, fanatik dengan iblis dan setannya, meskipun kita secara KTP agama Islam, kita takkan pernah bisa memahami Al-Quran. Kenapa? Karena kita belum masuk agama Tuhan. Kenapa? Karena kita selalu menistakan Tuhan di dalamnya.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Imran ayat yang ke-19. Innad dina 'indallahil Islam wa makhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa man yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab, yang artinya sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Ingat, sekali lagi ingat, bukan Islam nama. Islam maknanya pasrahnya hati kita, datangnya hati kita, selamatnya hati kita dari kesirikan-kesirikan. Datangnya hati kita, selamatnya hati kita, pasrahnya hati kita dari penistaan Tuhan di dalam hati kita. Itulah yang dimaksud Islam itu. Selamat, pasrah, bukan Islam nama. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab, kecuali setelah mereka memperoleh ilmu. Karena kedengkian di antara mereka, barang siapa ingkar kepada ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Kenapa selama ini banyak kejadian-kejadian, banyak bencana-bencana, banyak gunung-gunung yang erupsi, banyak banjir, banyak longsor dan sebagainya. Kenapa? Karena sadarilah wahai manusia, sadarilah wahai sahabat-sahabatku termasuk diriku sendiri, sadarilah kita selama ini karena kita penista Tuhan di hati kita. Kita penista Tuhan di hati kita. Kita penista Tuhan di hati kita. Bila kita tidak taubat dari penista Tuhan, ingat, bencana akan bertambah besar. Jadi bila memang konten yang kali ini bermanfaat untuk seluruh manusia, maka share, bagikanlah. Bila memang bermanfaat untuk apa? Untuk menjaga diri dari amarah Tuhan, untuk menjaga diri dari amarah alam semesta ini yang selama ini telah marah kepada kita. Kenapa? Karena kita selama ini hanyalah menjadi penyembah diri, memuja setan, yakni menistakan Tuhan di hati kita. Subhanallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya pribadi khususnya dan semoga kita semua senantiasa diberi hidayah, diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga seluruh manusia menyadari bahwa dirinya selama ini hanyalah sebagai penista Tuhan di dalam hatinya, mentiadakan Tuhan di dalam hatinya, hanya mengadakan, hanya mewujudkan dirinya sendiri di hatinya. Semoga semua manusia termasuk diri saya akan menyadari kesalahan-kesalahannya, agar dunia ini, agar hati ini makmur, agar damai, agar indah dan bahagia. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri kajian di pagi yang indah ini, marilah kita kembangkan salawat dhalimin taf'ul bala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghili dhalimin bil dhalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
وأسقي لي ظالمين بظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya mujibad da'awat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya muhillal muskilat, Allahumma ya syafiyal amrat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat. Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil islam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.